warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Disebutkan ma'asyiral muslimin di kitab-kitab hadis, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa dahulu ada dua orang, yang satu ahli ibadah, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satunya lagi ahli maksiat. Ahli maksiat, tukang maksiat ya. Enggak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ahli ibadah ini dia nasihati. Ya nasihati biasa untuk taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Tapi ahli maksiat ini enggak terima. Maksudnya ndablek lah gitu. Sekali, dua kali, tiga kali. Enggak terima juga ketika dinasihati, masih aja mabok lah dan yang semacamnya. Akhirnya karena jengkel, nih ahli ibadah, nasihati enggak diterima, dinasihati enggak juga diterima. Ya, dia pengen orang itu baik, malah dia enggak terima. Oh, akhirnya dia pun bersumpah menyebut nama Allah, la yaghfirullahu lak, bahwa Allah tidak akan mengampunimu. Tidak akan mengampunimu. Jadi ahli ibadah ini bersumpah demi Allah bahwa Allah tidak akan mengampunimu. Dia katakan itu kepada ahli maksiat. Akhirnya meninggallah mereka ini. Dan subhanallah ini, Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala di hadis tersebut, bahwa aku ampuni si fulan dan aku batalkan amalanmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini banyak sekali faedah. Di antaranya yang bisa kita ambil bahwa sebagai pemberi nasihat, kita biasa kan nasihatin orang ya, saudara kita, teman atau siapa aja, anak, istri, orang tua dan seterusnya. Sebagai seorang penasehat, ingat bahwa tugas kita hanya menyampaikan. Itu saja. Dengan baik, dengan kata-kata yang enak didengar gitu ya. Kata-kata sahabat, kata-kata memang orang ingin kebaikan untuk orang lain. Itu saja tugasnya. Tugas kita bukan merubah. Dan tidak bisa. Yang merubah itu Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah melihat ini orang benar enggak nih, di hatinya ada enggak nih kebaikan sehingga dia diberikan hidayah untuk berubah. Jadi ingat, tugas kita itu hanya mengingatkan, hanya memberi nasihat, bukan merubah. Sehingga apa? Kalau kita tahu ini, ya kita enggak dongkol. Pas ada orang dinasihatin enggak terima, ya tugas saya cuma nasihat. Diterima alhamdulillah. Enggak diterima, ya udah urusan Anda dengan Allah. Saya hanya ingin kebaikan. Itu supaya apa? Tidak dongkol, ya tidak berkata-kata seperti orang tadi. Alhamdulillah. Dan juga hadirin, peringatan keras dari hadis ini, jangan pernah kita menyombongkan diri, artinya merendahkan orang. Oke, kita dimudahkan oleh Allah beribadah, sholat dan yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur. Cuman hari ini ujian orang soleh itu, merasa tinggi ya, merasa terbaik, merasa saya ini lebih hebat dari si fulan, lebih dekat sama Allah daripada si fulan. Itu ujian terbesar ya, maka hati-hati. Jangan sampai kita seperti ahli ibadah tadi, dia mengatakan demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa diucapkan itu? Karena kesombongan di hatinya. Ini orang nggak layak, ini orang rendah nih di hadapan Allah dan seterusnya. Padahal nggak tahu. Bisa jadi orang itu di akhir hayatnya dia bertobat, berubah. Bisa jadi, kita nggak tahu. Hati-hati hari ini. Bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kemudahan untuk beribadah, tapi sekali-kali jangan pernah terbetik di hati kita merendahkan orang, meremehkan orang. Orang nggak tahu, bisa jadi ada udzur dan yang lainnya dan seterusnya. Tapi kalau mereka kelihatan seperti telat contohnya, barangkali ada udzur dan yang lain. Jadi itu hari ini. Ingat, ini di antara faedahnya pokoknya. Jangan sampai kita dongkol ketika memberi nasihat kemudian tidak diterima. Kenapa? Karena tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Dan kita nggak bisa menuntut orang untuk merubah orang. Kadang-kadang Pak Ustadz itu dituntut untuk merubah orang, padahal itu bukan tugasnya. Dia cuma menyampaikan, dia cuma menasihati. Ya, itu. Dan juga ingat Pak, ya kedua, jangan pernah
merendahkan orang, yang pernah merasa lebih tinggi di sisi Allah, karena kita nggak tahu amalan orang. Bisa jadi mereka diampuni oleh Allah karena amalan yang mereka lakukan. Dan ya terus kita nasihati ya, tetap kalau ada yang maksiat kita terus nasihati, jangan berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.